selamat datang di channel Chandra Capibut. Masih membahas tentang Monster Legends Indonesia. Hari ini saya akan membahas monster yang kemarin dapat di Treasure Cafe ya. Hanya 5 gems. Mantap banget gak tuh? Itu dapat tiket 1000. Nanti kalau kalian penasaran boleh dicari video saya, atau nanti tak sematkan di video paling akhir, tak sarankan nanti. Atau buat kalian yang penasaran summon ancestor yang baru, sudah tak buatin juga, nanti tak sarankan di video yang terakhir ya. Saya akan mereview monster Lumona Iwa. Ini kemarin di Treasure Cafe ya, karena ada request minta main di bentar, suaranya kebesaran. Minta request di main di Treasure Cafe, jadi tak mainin dan ya ternyata lagi hoki. 5 gems coba dapat Lumona bintang 3. Kalau untuk yang tiketnya itu sekitar 1000-an ya, mantap emang. 400 sama 600 sama 25 kalau nggak keliru. Untuk Lumona Iwa ini dia memiliki elemen magic ya, dan eranya ini udah sekitar kurang lebih ya hampir 2 tahun. Namanya Galactic. Ini debutnya kemarin waktu di grup di Treasure Cafe ya. Ini Lumona Iwa masih bagus untuk era sekarang, hanya saja dia bertipe support. Jadi kita coba ganti-ganti skillnya dan sekalian kita bahas untuk monsternya bagus apa tidak skillnya, dan trade-nya juga ya. Yang terpenting itu trade ya. Untuk trade pertama, dia memiliki antisipasi. Nah, ini yang paling berguna. Antisipasi itu bagus ya untuk era sekarang. Soalnya kayak ancestor support seperti Baba Basir dan lain-lain itu dia mentingin gain 1 extra turn atau dapat 1 giliran. Dia nyetak itu. Buat yang belum tahu antisipasi ini, kalau ada musuh yang punya skill mendapatkan giliran lagi, nah itu dia ambil kesempatan itu. Jadi dia mau ambil giliran lagi, Lumona Iwa ngambil dulu, direbut, habis itu dikembaliin. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau dia ambil giliran terus ya, Lumona Iwa dia ngambil giliran terus, ngikut. Ini bagus antisipasi seperti ancestor yang baru ya. Ini besok saya review, soalnya ini masih tak hatch ya, di hatchery. Ancestor yang baru, Pine Craver atau siapa itu juga punya antisipasi, bagus. Aku suka antisipasi. Kalau kebal dari possession ini kurang bagus ya, soalnya dia itu di atasnya masih ada abominasi dan kebal dari kontrol. Nah, ini untuk evolving trait-nya ya, possession diganti sama kebal dari kontrol, itu baru bagus. Ini versi tertinggi ya. Kebal dari kontrol ini paling bagus. Paling bagus ini, apalagi untuk support. Bagus. Ini kalau baru rank 3 atau 130 ya ke bawah levelnya, itu dapatnya ini 3 ini. Kalau 150 nanti dapatnya ini untuk trade-nya. Untuk area random positive effect ini syaratnya dia harus dapat giliran ya, Lumona Iwa. Jadi sebelum dia dapat giliran yang pertama, dia ini belum memberikan random effect positif. Bisa dipahami ya, dia harus jalan dulu. Kalau dia dapat giliran baru aktif, baru ngebagiin positif efek ke rekan-rekan tim ya. Ini bagus. Alias gain ini untuk semua rekan tim. Bagus banget. Ini imun kebal dari freeze ini dihilangin sama possession, nanti di evolving jadi kebal dari kontrol. Itu juga bagus, soalnya disatuin dan lebih OP. Ini nggak bisa di corruption, possession, freeze, stun, VR itu nggak bisa semua, mental semuanya ya. Untuk speednya ini masih tergolong ya sedang-sedang. Cuman kalau support ya, Lumona Iwa ini emang bagus. Cuman ya support itu harusnya ya yang tinggi sedikit lah, 15.000. Soalnya sekarang tanker aja yang era baru keluar feral itu speednya atau kecepatannya sampai 16.000 coba. Bayangin cepet gak tuh? Untuk supportnya sekitar 19.000. Kalau yang ancestor itu pasti tinggi. Besok tak reviewkan untuk monster ancestor yang baru ya. Itu kan tipe support. Nah, itu tak kasih tahu. Tak levelin mark dulu. Saya levelin sekitar 140 ke atas atau sampai 150, baru tak reviewkan untuk speednya besok ya.
Untuk skill-skillnya 1-4 nanti kita tes atau dibahas sekalian di uji coba di The Nuance. Untuk skill ultimate atau yang terakhir, dia memberikan damage atau kerusakan sedang ya ke semua musuh. Setelah itu dia memberikan efek Megastun dan Curse. Setelah itu memberikan efek random atau acak ya, negatif status bertipe seperti ketumbe-ketumbe. Kalau kalian belum tahu yang tipe ketumbe-ketumbe kayak gitu ya, contohnya Curse, Sunburn, Quicksand, Sunstorm, Electrified, Bleeding ya, seperti itulah. Kurang lebihnya seperti itu. Nightmare ya, seperti itu. Ini bagus. Untuk yang urutan kerusakannya ini yang kedua ya dari yang terkecil. Soalnya ada 5 urutan: low, moderate, heavy, massive, dan insane. Nah, ini urutan yang kedua dari bawah. Yang Megastun ini sama Curse yang belum tahu ya. Megastun itu musuh akan kalah dalam 2 giliran, jadi tidak ambil gilirannya selama 2. Untuk yang Curse ini dia ngehilangin 10% dan stamina dari semua musuh yang terkena efek ini ya. Dari totalnya itu, total darah sama total stamina itu 10% hilang. Nah, untuk yang giliran keduanya itu baru didobelkan, jadi 20% hilangnya. Untuk Curse kurang lebihnya itu. Curse ini bagus. Curse Nanovarius itu bagus. Untuk reliknya ya, Charming Parfum sama Pedang Trisula. Ini debutnya kemarin masih layak untuk era sekarang. Tapi entah, kita akan coba langsung di The Nuance ya. Ini apa ini? Ya, nggak guna itu. Kita coba di The Nuance. Lumona Iwa. Masih era kah? Dia kalau speed di atas 10.000 sih masih tak saranin ya kalau sekarang ya. Masih bagus. Apalagi skill-skillnya kalau bagus ya mending dipakai. Soalnya ini game koleksi ya, jangan lupa. Lumona Iwa. Kita lihat animasinya. Kita cepetin dulu. Dicas dulu sampai ke Lumona Iwa. Ini dia dapat giliran keempat. Ya lumayan speednya soalnya eranya sudah lama. Untuk skill 1-4-nya ya, Telal Calvo, stamina 57. Wow, besar banget. Koldonya juga besar 4. Skill kedua, Your Heart's Linked, stamina 48, koldonya 3. Ini sedang, hampir mendekati boros ya. Eyes of Loa, dia staminanya 45, koldonya 3. Koldonya tinggi-tinggi untuk berarti kalau untuk skill-skillnya ya. Undead Mojo, ini staminanya tinggi 60, koldonya 4. Ini minusnya di cooldown ya, cooldownnya tinggi-tinggi. Hanya saja kita lihat untuk skill-skillnya bagus apa enggak. Untuk yang skill 1 dia menghilangkan efek positif dari semua musuh dan memberikan acak efek positif untuk semua rekan tim. Jadi dia ngehilangin efek positif musuh terus ngasih efek positif ke rekan tim, dan itu acak semuanya ya. Untuk yang nggak tahu efek positif itu di bawah barnya ada yang hijau-hijau seperti itu, kebal dari stone, terus dot ke area hater ya, kurang lebihnya double damage, regenerasi lah gitu, semuanya dihilangin. Terus dia memberikan acak ke semua rekan tim. Itu bagus untuk support ya, soalnya dia yang memang tugasnya itu. Untuk yang skill 2 nya dia memberikan efek cold blood dan possession. Untuk cold bloodnya untuk diri sendiri, possession untuk musuh, dan memberikan kerusakan kecil untuk semua musuh. Ini lucu ya. Untuk skill 2 nya ini lucu. Soalnya status possession ini cuma satu musuh, tapi untuk damage yang kecil ini kayak nggak ada damage-nya. Itu untuk semua musuh. Jadi efeknya cuma satu, untuk damage kerusakannya itu untuk semua musuh ya, kurang lebihnya seperti itu. Untuk yang belum tahu cold blood itu dia nge-bypass tanker-tanker yang punya trait tahun ataupun mega tahun ya, yang fungsinya menarik semua serangan dari musuh. Nah itu dia nggak peduli, kalau mau nonjok itu ya tonjok aja, nggak perlu peduli itu, dia mengabaikan semuanya. Untuk yang possession ini dia seperti ngepusingin musuh. Nanti musuh yang terkena efek possession akan saling mukul temennya sendiri ya. Ini bagus possession, cuman lebih bagus lagi corruption ya. Untuk skill 3 nya dia menghilangkan efek positif untuk satu musuh saja dan memberikan efek blind.
Setelah itu memberikan efek acak lagi negatif status untuk semua musuh. Untuk Blink sama negatif statusnya untuk semua musuh ya. Hanya saja untuk yang ngilangin efek positifnya untuk satu musuh. Kenapa nggak dibuat semua musuh ya? Kurang tahu saya. Ini Blink kalau belum tahu itu dia seperti dibutakan ya. Jadi dia memiliki peluang kalau musuh mau mukul kita itu 50% bisa meleset 50%. Ini ada 3 urutan seingatku ya. Yang di bawah sendiri namanya apa ya? Lupa aku. Terus yang kedua Blind, yang ketiga total blind ya. Ya kurang lebihnya seperti itu. Ini yang sedang, yang paling tinggi itu total blind. Lumayan. Untuk skill 4-nya ya, dia memberikan efek kerusakan bertipe magic, kerusakannya sedang, dan ngehilangin semua efek negatif ke semua rekan tim. Setelah itu memberikan efek positif ke rekan tim. Jadi dia itu memberikan kerusakannya untuk satu musuh aja. Setelah itu memberikan apa? Efek positif untuk semua rekan tim. Tapi sebelumnya jika rekan tim punya negatif status seperti curse, sunburn atau stun, nah itu semuanya dihilangin semuanya. Jadi yang negatif-negatif dihilangin, diganti sama yang positif untuk rekan tim kita. Ini bagus skill 4-nya. Bagus. Ini ya lumayan bagus untuk era sekarang. Cuman dia kalah di kecepatan ya. Jadi untuk startnya dia itu udah pasti kalah jauh. Soalnya memang era lama. Untuk yang belum tahu animasinya seperti ini ya. Mana tadi? Untuk yang semua musuh. Ini aja guys. Nah, miss pula. Oh, krik saya sudah awaken ya. Buat kalian yang masih penasaran sama summon ancestor baru, bisa kalian video saya di paling akhir nanti tak sematkan. Dan untuk yang main cafe ngedapetin Lumona Iwa, tak sematkan di belakang juga paling akhir video ya. Terima kasih, sampai jumpa kembali di channel Chandra Cabibut Monster Legends Indonesia.